Halo guys, balik lagi dengan gua Anes di channel YouTube Kotak Game. Smartphone kelas mid-end memang menjadi sektor yang paling banyak mendapat perhatian dari para pengguna maupun para produsen. Nah, banyak brand nih yang berusaha menghadirkan smartphone canggih, berperforma tinggi, dan membawa fitur-fitur unggulan tapi tetap dengan bandrol yang terjangkau. Banyak banget model yang bertarung untuk kelas ini nih. Nah, Realme juga punya jagoan baru untuk kelas ini, hadir dengan chipset MediaTek G88, layar 90Hz, dan RAM 8GB yang bisa di-extend hingga 16GB. Ini adalah Realme C55 NFC. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, ada baiknya untuk subscribe channel YouTube Kotak Game dulu nih, kalau belum, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan info-info paling hype dari Kotak Game. Dan ini adalah spesifikasinya di atas kertas. Boxnya pasti sudah terasa familiar ya, masih konsisten berwarna kuning khas Realme. Di dalam boxnya kita akan mendapatkan unit smartphone-nya, adapter charger 33W SuperVOOC, kabel USB Type A to Type C, soft case sebagai proteksi tambahan, SIM ejector, manual book, dan kartu garansi. Dari segi tampilan ada peningkatan dari C series yang biasanya pakai layar waterdrop, kini sudah menjadi layar punch hole. Udah cukup up to date lah ya. Di cover belakangnya ada 500.000 partikel cahaya yang membentuk garis vertikal seperti garis-garis hujan. Keren banget. Selain itu, Realme C55 NFC menghadirkan layar full screen berukuran 6,72 inci dengan screen to body ratio sebesar 91,4% dan beresolusi Full HD+. Smartphone ini adalah model C series pertama yang memiliki layar dengan refresh rate 90Hz. Ponsel ini cukup nyaman digenggam, cover belakangnya tidak licin jadi aman dan tidak mudah lepas. Kalau mau lebih aman lagi bisa pakai soft case bawaannya. Bobotnya 189,5 gram dengan panjang 165 mm, lebar 75 mm, dan tebal 7,89 mm. Ada dua warna yang bisa dipilih, yaitu Sun Shower dan Rainy Night. Kebetulan unit yang kami review ini adalah Sun Shower, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama warnanya menjadi Jingga Senja. Cakep banget. Di bagian kiri smartphone ini ada tray untuk SIM card dan micro SD card. Tray-nya ini triple slot ya, jadi satu SD card dan 2 nano SIM card-nya digabung menjadi satu tray. Di bagian bawah ada satu port jack audio combo 3,5 mm, lubang mikrofon, port USB Type-C, dan speaker. Untuk bagian kanan ada volume rocker, lalu ada tombol power yang disertai sensor fingerprint. Ada satu fitur baru dari Realme seri C yang menarik banget, yaitu mini kapsul. Fungsi ini akan beradaptasi dengan layar dan akan mengisi area sekitar kamera punch hole. Jadi seakan area punch hole-nya ini dinamis secara tampilan. Fitur ini bisa menampilkan status charging baterai, penggunaan data, dan statistik langkah kaki yang bisa diaktifkan di Realme Lab yang ada di dalam pengaturan. Realme C55 NFC hadir dengan kamera depan 8MP, sedangkan untuk kamera belakangnya memiliki dual kamera setup. Kamera utamanya dilengkapi dengan sensor OV64B 64MP dari OmniVision dan kamera secondary-nya berfungsi sebagai sensor black and white. Selain itu, kameranya ini dibekali banyak sekali fitur. Bahkan ada beberapa fitur turunan dari Realme GT series seperti ProLight Imaging Technology yang akan membantu pemotretan di malam hari atau dalam kondisi kurang cahaya. Lalu ada mode street photography. Ini merupakan seri C pertama yang memiliki fitur ini, yang dilengkapi dengan Dynamic Image Snapshot yang akan membantu pengambilan gambar yang jernih dalam situasi yang kurang stabil. Ada juga filter-filter kamera lain seperti Street Filter, BW Filter, Dramatic Filter, dan 90s Filter yang bisa dimaksimalkan untuk menunjang kreativitas kamu. Fungsi fotografi lainnya ada bokeh flare portrait. Sesuai namanya, ini berfungsi untuk mengambil foto bokeh secara digital. Ada juga AI color portrait. Ini menggunakan bantuan AI untuk mempertahankan warna tubuh karakter sekaligus mempertahankan latar belakang pada warna hitam dan putih demi mendapatkan efek film blockbuster ala Hollywood. Terakhir ada Stereo Mode. Ini berfungsi untuk mengambil foto bintang di malam hari, dapat diaktifkan di mode malam. Berikut adalah hasil jepretan kamera dari Realme C55 NFC. Dalam keadaan pencahayaan yang cukup, foto yang dihasilkan sudah cukup oke. Warna terlihat cukup natural dengan kompensasi detail yang baik. Seperti lumrahnya smartphone budget, dalam kondisi kurang cahaya, noise mulai tampak.
Sebaiknya gunakan mode malam untuk hasilkan gambar yang terlihat lebih detail dan noise yang minim. Saat menggunakan mode ini sebaiknya tangan tidak tremor ya, agar tangkapannya stabil. Untuk kamera depan juga sudah acceptable lah. Selama kondisi cahayanya cukup, smartphone ini bisa menghasilkan gambar yang detail dan kualitasnya cukup oke untuk keperluan media sosial. Secara keseluruhan, kualitas kameranya ini sudah sangat cukup untuk berbagai kebutuhan di segmen ini. Sedangkan kemampuannya dalam merekam video sudah sampai di 1080p 60fps untuk kamera utamanya, yang sayangnya belum memiliki stabilisasi apapun, baik optical maupun elektronik. Jadi pastikan ketika merekam video tidak banyak melakukan gerakan yang ekstrim ya. Realme C55 NFC hadir dengan chipset MediaTek Helio G88 dengan 2 GHz octa-core CPU dengan kombinasi Cortex A55 dan Cortex A75. Untuk grafisnya menggunakan ARM Mali G52, RAM 8GB LPDDR4X yang bisa di-extend menggunakan teknologi Dynamic RAM Expansion hingga 16GB yang menjadikan Realme C55 NFC sebagai smartphone dengan RAM terbesar di kelasnya. Smartphone ini dibekali dengan storage sebesar 256GB. Gede banget. Realme mengklaim ini adalah storage terbesar di kelasnya. Untuk konektivitasnya, Realme C55 NFC masih mendukung jaringan 4G ya, belum 5G. Dan smartphone ini memiliki baterai 5000 mAh yang didukung oleh charger 33W SuperVOOC. Dan dari hasil pengujian yang kami lakukan, pengisi dayanya dari 0% hingga 50% hanya membutuhkan waktu 30 menit saja. Dan untuk mencapai 100% dibutuhkan waktu sekitar 67 menit. Gak hanya cepat, pengecasannya ini juga dibekali dengan teknologi VCVT yang mampu menyesuaikan tegangan dan arus secara cerdas, sehingga meningkatkan efisiensi pengisian daya. Selain itu ada algoritma optimasi pengisian daya VFC Trickle Charging yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi interval pengisian daya di 90% hingga 100%, yang dapat meningkatkan kecepatan pengisian daya hingga 200%. Untuk menjamin keamanan pengisian daya dalam penggunaan sehari-hari, smartphone ini didukung oleh sistem perlindungan 5 inti yang cerdas, yaitu perlindungan overcharge, perlindungan overvoltage, perlindungan overcurrent, perlindungan overtemperatur, dan perlindungan kasus ekstrim. Sesuai dengan namanya, Realme C55 NFC ini mengadopsi teknologi antena NFC yang katanya dapat meningkatkan area cakupan NFC serta tingkat akurasinya hingga 2 kali lipat. Jelas ya, dengan semua spesifikasi yang tadi gue sebutin, membuat Realme C55 NFC menjadi champion di segmen ini. Nah, kami juga melakukan gaming test untuk mengetahui performa Realme C55 NFC jika digunakan untuk bermain game dengan Genshin Impact, MLBB, PUBG Mobile, dan Subway Surfers. Genshin Impact dengan settingan terendah dalam situasi battle masih bisa mendapatkan average 30 fps. MLBB dengan setting grafik high dan frame rate high bisa stabil di 60 fps, cakep. Sementara itu untuk PUBG Mobile dengan setting smooth ultra bisa mendapat average di 39 fps. Terakhir ada Subway Surfers yang mendapatkan average 90 fps. Kami menggunakan game ini untuk melihat kemampuan layar 90 Hz-nya. Hasilnya sesuai dengan ekspektasi kami. Game ini berjalan dengan tampilan yang mulus dan terasa 90 Hz-nya benar-benar berfungsi di sini. Dari benchmark Antutu yang kami lakukan, smartphone ini berhasil mendapatkan skor sebesar 264.513. Not bad. Nah, untuk pengujian storage mendapatkan skor 14.708 dengan sequence read di 298 MB per second dan sequence write di 270 MB per second. Smartphone kelas mid-range memang menjadi segmen yang paling ramai diminati banyak calon pengguna, mulai dari yang upgrade dari smartphone kelas low-end maupun user yang membutuhkan ponsel kedua untuk berbagai keperluan. Oleh karena itu, price to performance atau value-nya benar-benar diperhitungkan di kelas ini. Untuk segmen ini, Realme C55 NFC datang sebagai penantang baru. Hadir dengan membawa chipset mid-range kencang MediaTek G88, RAM 8GB yang bisa di-expand hingga 16GB, dan storage 256GB. Desainnya menurut kami sudah cakep banget untuk ukuran smartphone budget yang biasanya sektor desain kurang diperhatikan di kelas ini. Jadi yang perlu smartphone cakep, bisa banget nih lirik smartphone ini. Gak berhenti di situ, kameranya juga sudah oke banget di kelasnya dan didukung dengan fitur-fitur premium turunan dari GT series yang menjadikan Realme C55 NFC masih bisa diajak hunting foto-foto cakep atau sekedar dokumentasi kegiatan kamu sehari-hari.
Siapa sih yang kira-kira cocok sama smartphone ini? Kalau kamu adalah pengguna yang mencari smartphone harian tapi masih bisa digunakan untuk bermain game esports, punya desain yang kece, build quality yang sudah solid, dan harga yang terjangkau untuk ukuran storage-nya yang jumbo, ya ini smartphone untuk kamu. Estimasi harga untuk Realme C55 NFC ini ada di kisaran 2 hingga 3 jutaan. Kalau pas di launching nanti bisa di bawah 3 jutaan sih, ini still deal banget ya. Karena hingga video ini dibuat, belum ada bocoran harga resmi dari Realme. Nanti kalau harganya sudah resmi keluar, kami akan update di kolom deskripsi. Oke, itulah review Realme C55 NFC dari Kotak Game. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa komen dan share ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Kotak Game kalau belum. Gua Anes, cabut dulu. Ciao.